Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini mungkin kita sudah mulai berpikir soal kebutuhan hari ini. Keuangan, pekerjaan, target, atau mungkin kekhawatiran akan masa depan di tengah-tengah dunia dengan kondisi yang saat seperti ini. Tapi mari kita saat ini bertanya, apa sih yang sebenarnya paling berharga hari ini? Tuhan ingin kita melihat kekayaan dari sudut pandang yang berbeda. Mari kita bersama membaca dari Amsal 16 ayat 16 dan 17. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Saudara, ayat 16 membuat perbandingan yang kontras. Hikmat lebih dari emas, pengertian lebih dari perak. Artinya, ada sesuatu yang lebih bernilai dari materi yang mungkin selama ini orang kejar, yaitu kemampuan untuk bisa melihat segala sesuatu dari perspektif Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam dunia yang mendorong kita untuk mengejar kekayaan, pencapaian, hikmat tampak seperti harta yang tidak terlihat. Tetapi justru karena hikmat ini tidak terlihat, banyak orang yang mengabaikannya. Padahal hikmat adalah sumber dari keputusan yang benar, sumber dari relasi yang sehat, sumber dari hidup yang utuh. Kita sangat memerlukan hikmat. Dan ayat 17 memberikan gambaran lanjutan, bahwa jalan orang jujur menjauhi kejahatan. Kenapa? Karena mereka memiliki hikmat. Orang yang berjalan dalam hikmat akan memperhatikan jalannya, bukan asal melangkah, ya, nanti bisa jatuh ke dalam lubang atau ke kubangan. Dan karena itu, hidup mereka terpelihara. Tuhan akan menyertai dan memberkati setiap mereka. Saudara, kita sangat memerlukan hikmat supaya kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saudara, saya pernah mendengar kisah tentang seorang ayah yang sederhana, yang ia bekerja sebagai tukang servis AC. Ayah ini bukanlah seorang yang kaya, bahkan bisa dibilang kekurangan. Tetapi anak-anaknya tumbuh dengan hati yang takut akan Tuhan, dan semua anaknya dikenal sebagai pribadi yang jujur dan penuh kasih. Ketika ditanya bagaimana ia mendidik anak-anaknya, ia hanya menjawab, "Saya tidak bisa mewariskan harta, tetapi saya mewariskan hati yang cinta firman dan takut akan Tuhan." Hari ini anak-anaknya juga bertumbuh dengan baik dan menjadi berkat di dalam komunitasnya. Salah satu dari mereka menjadi guru, yang lain menjadi pengusaha yang jujur. Kenapa mereka bisa menjadi seperti itu? Bukan karena warisan emas perak, tetapi karena warisan iman dan hikmat. Karena itu, saudara, apa yang sedang kita kejar hari ini? Apa kita sedang sibuk mencari emas dalam bentuk gaji, posisi, kekuasaan, atau pengakuan? Atau kita sedang membangun hikmat dengan belajar, merenung, berdoa, dan taat akan firman Tuhan? Kalau harus memilih antara kaya secara materi dan kaya secara hikmat, firman Tuhan jelas, pilihlah hikmat. Kita membutuhkan uang, kita membutuhkan harta dalam kehidupan kita. Tapi biarlah itu bukan menjadi hal yang utama dan terutama dalam hidup kita. Biarlah kita mencari apa yang Tuhan mau. Kita mencari firman Tuhan. Dan itu akan menolong kita bisa menjalani hidup ini dengan benar. Pilihlah hikmat, karena dari sanalah hidup yang sejati akan mengalir.
Karena itu hari ini mari kita berdoa seperti Raja Salomo berdoa. Tuhan, beri aku hati yang bijaksana. Lebih dari emas, aku rindu akan pengertian darimu. Hikmat. Karena kekayaan bisa lenyap, tetapi hikmat menuntun sampai kekekalan. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap langkah dan pilihan kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami membutuhkan hikmat dari-Mu. Biarlah kami boleh memiliki hikmat yang asal dari Engkau, sehingga kami boleh berjalan dengan benar. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami tidak membiarkan diri kami tersesat, tidak membiarkan diri kami hanya mengejar hal-hal yang fana, yang sementara. Tetapi biarlah yang paling utama, kami boleh mengejar firman hikmat itu yang asalnya dari Engkau. Tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.